Shalom. Shalom. Saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal mutiara Natal. Apa yang saya maksudkan dengan mutiara Natal itu adalah hal-hal yang indah di hadapan Allah dan manusia, sehingga Tuhan sungguh-sungguh memberkati hidup kita semua. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48, Tuhan memperhatikan kerendahan hati hamba-Nya. Inilah kunci dari Natal. Mutiara kerendahan hati. Ya, ayatnya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Di sini dikatakan sebuah nyanyian dari Maria. Dia bertamu ke rumahnya ibu dari Yohanes Pembaptis, Ibu Elizabeth. Sama-sama mengandung. Dan di situ Ibu Elizabeth merasakan kandungannya yang adalah Yohanes Pembaptis, 6 bulan bedanya umurnya. Itu meloncat-loncat sebab ibu Tuhanku berkunjung kepada aku. Roh Kudus memberitahukan kepada mereka, dan sesudah ucapan itu maka Maria berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hamba-Nya. Jadi Tuhan itu memperhatikan kerendahan hati dari Maria, dari Elizabeth, sehingga saudara sekalian merupakan kunci daripada Natal itu. Jadi ini kunci Natal itu adalah mutiara kerendahan hati. Kerendahan hati itu saudara sekalian yang menjadikan Allah rela jadi manusia, yang mulia rela menjadi yang hina demi menyelamatkan kita umat manusia. Jadi Allah itu sudi menganugerahkan mutiara ilahi kepada setiap orang yang rendah hati, sehingga lahirlah Yesus Kristus juru selamat dunia. Sesuai dengan Injil Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Kalau dulu manusia itu hidup beragama, berusaha, berbeda sekali. Kalau dulu manusia berusaha untuk mencapai kekudusan tapi tidak pernah bisa kudus. Sehingga kalau demikian manusia itu harus dihukum. Upah dosa maut. Tetapi kasih karunia Allah dinyatakan di mana Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya. Sehingga saudara sekalian datang menjadi penebus dosa manusia. Engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Jadi bukan lagi saudara sekalian manusia itu berusaha. Hukum agama itu, agama apapun, semuanya adalah usaha manusia untuk menyucikan diri supaya bisa masuk surga, diterima oleh Allah. Tapi agama manapun semuanya gagal. Sebab tidak ada seorang manusia yang suci. Tidak ada seorang manusia yang benar. Oleh karena itu
yang dilawat oleh Allah itu adalah kerendahan hati kita, sebab di sanalah Tuhan mau memberikan Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia, bukan dengan jalan usaha sendiri, tetapi pengampunan, anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Itulah berita tentang Yesus lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat manusia. Ajaib ketika Yesus menjadi dewasa, Yesus memberikan kunci kerajaan sorga kepada manusia. Itu terdapat dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Ini kunci kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Mengapa dunia sekarang menjadi terhukum? Sebab manusia itu lupa bahwa dia makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia itu merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling mampu, paling bisa. Sehingga manusia itu tidak memperdulikan Allah lagi. Itu sebabnya Allah murka dan memberikan peringatan kepada manusia. Tapi di balik murka Allah, Allah itu mengasihi manusia. Supaya kalau boleh manusia itu bertobat, datang kepada Yesus dalam segala kerendahan hati untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan berbahagia orang yang miskin. Kenapa? Miskin di hadapan Allah. Dalam terjemahan lama maksudnya begini, ya. Berbahagialah segala orang yang rendah hatinya, karena mereka itu yang mempunyai kerajaan surga. Rendah hati di situ bukan di hadapan manusia. Memang manusia sekarang terlalu sombong. Itu sebabnya Allah mendatangkan atas muka bumi ini segala bencana yang dari planet-planet bergoyang, saudara sekalian. Bumi bergoyang, laut bergelora, penyakit melanda, COVID menghantam dunia. Kenapa? Untuk mengingatkan manusia, supaya manusia itu berbalik kepada Tuhan. Manusia sekarang ingin menjadi pengganti Allah. Sebab dalam Kejadian pasal 3 ayat yang kelima, iblis itu berbisik, kalau kau makan buah ini, kau akan jadi seperti Allah. Jadi racun itu ditanamkan kepada manusia untuk jadi sombong. Manusia bisa jadi Allah. Dan itu yang diikuti oleh dunia sekarang. Semua ingin nomor satu, semua ingin hebat, semua ingin mengatasi segala. Mengatasi orang lain, lama-lama mengatasi malaikat. Dan itu sebabnya dalam Alkitab dikatakan, aku ingin jadi seperti Allah. Malaikat itu adalah malaikat menteri dalam negeri kerajaan sorga. Ada malaikat, 3 malaikat penting, yang satu menteri dalam negeri, namanya Lucifer. Kedua menteri penerangan, namanya Gabriel atau Jibril. Yang ketiga adalah menteri pertahanan, namanya Michael. Nah, kalau yang lain ini jaga-jaga keliling kerajaan sorga, maka menteri dalam negeri ini suka noong melihat tahta Allah. Dia ingin jadi seperti Allah. Tertulis dalam kitab Yesaya. Aku ingin mengatasi bintang-bintang di langit. Aku akan mengatasi semua dan menjadi seperti Allah. Dan itu sebabnya malaikat itu ditangkap oleh Tuhan, dibuang ke bumi. Dan itulah malaikat yang jadi setan. Itu dia mempengaruhi manusia semua. Supaya manusia juga menjadi sombong. Menjadi setan. Menjadi pengikut-pengikut setan. Nah, jadi saudara sekalian, bisikan iblis, kamu bisa jadi seperti Allah.
diangkatnya manusia tinggi-tinggi sampai lupa diri lalu dibanting. Dok, hancur semua manusia, binasa. Karena itu Allah turun dari sorga. Kesombongan yang ditanamkan oleh iblis itu dilawan oleh Yesus. Itu namanya iblis punya taktik, Yesus punya kontra taktik. Taktik iblis, angkat ke atas, banting ke bawah. Kontra taktik Yesus, turun ke bawah, merendahkan diri, lalu angkat ke atas, tembus langit, masuklah kita ke dalam surga. Itu sebabnya sudah kan taktik iblis kesombongan untuk menjatuhkan manusia itu dilawan dengan kontra taktik, yaitu kerendahan hati. Ya, terus ayatnya. Nah ini sudah sekalian, sehingga kita sekalian melalui kerendahan hati ini kita mendapat kasih karunia Allah, sumber segala anugerah hidup di atas muka bumi. Kerendahan hati. Jadi ingat ya, dunia ini dilatih untuk sombong, untuk hebat, aku dapat. Tapi kita dilatih untuk rendah hati, sehingga seperti Paulus berkata, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dunia aku dapat kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, kemampuan sendiri. Kalau orang yang dalam hidup Kristus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Sumbernya Dia, pengakuan kepada Dia. Itu rupanya sumber anugerah, sumber kasih karunia. Manusia hidup itu ada berjuang dengan kekuatan, kepintaran, kemampuan sendiri. Dan Tuhan berkali-kali dalam Alkitab menyatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, sumber kekuatan kita itu adalah kasih karunia. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan ada 4 macam kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan Allah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kalau saudara mendapat kasih karunia, enggak usah mati-matian bergumul, banting tulang, peras keringat, cari hidup. Sebab Tuhan memilih saudara untuk mendapat kasih karunia daripadanya. Saya ulangi, kasih karunia pertama adalah kita boleh percaya dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itu kasih karunia pertama, salvation, keselamatan. Sesudah itu kalau kita masuk lagi terus kasih karunia yang kedua, kehidupan dikuduskan oleh Tuhan. Kita tidak mungkin kudus. Tapi kalau kita mendapat kasih karunia, kita dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita terus hidup kudus, bersandar kepadanya, kita sampai kepada kasih karunia yang ketiga, yaitu kita punya pikiran ini dijadikan hebat oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berpikir, segala sesuatu mungkin. Tidak ada barang yang tidak bisa. Ini pikirannya bukan pikiran orang biasa, tapi pikiran dari kasih karunia Allah. Kalau kita sekolah itu kekuatan manusia. Tapi kalau kita diberi kasih karunia, itu namanya possibility thinking. Segala sesuatu possible. Segala sesuatu bisa oleh kasih karunia. Bukan seperti dalam TV Mary Liana bilang, I'm possible. No, itu possible oleh karena kemampuan manusia. Tapi karena kita ini diberi kasih karunia, sehingga kita bisa berpikir segala sesuatu mungkin. Bersama dengan Allah segala sesuatu mungkin.
Jadi kita hidup itu begitu bersemangat, kelihatannya begitu hebat, begitu pintar. Itu bukan karena sekolah, karena pilihan Allah, kasih karunia Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, hidup dengan tanda ajaib dan mujizat, sign and miracle. Dalam hidup kita itu saudara sekalian banyak sekali campur tangan Allah. Sehingga kita ini hidup dalam tanda ajaib dan mujizat. Mau mati nggak bisa mati kalau Tuhan belum berkehendak. Mati hidup lagi oleh karena kita penuh kasih karunia. Kasih karunia yang menobatkan kita percaya Yesus selamat, salvation. Kasih karunia yang kedua adalah hidup kudus, sanctification, pengkudusan hidupmu hanya mungkin dalam kasih karunia. Yang ketiga, possibility thinking, kasih karunia. Kita bisa berpikir semua bisa, semua mampu. Kepada anak-anak muda, bersekolah itu baik. Saya juga bersekolah. Bahkan saya sekolahnya banyak. Sambil ambil masternya di Amerika. Doktornya di Indonesia. Ya itu semua bukan karena kita pintar. Tapi saya merasa kasih karunia Tuhan dalam hidup. Ini yang disebabkan oleh karena kita rendah hati menjadi sumber kasih karunia. Musa dipilih oleh kasih karunia. Ya, Daud dipilih oleh karena kasih karunia. Orang-orang khusus. Saya berdoa supaya saudara banyak yang dipilih oleh Tuhan dalam kasih karunia ini. Ya, jadi kerendahan hati itu luar biasa. Itu bukan kita rendah hati yang dibuat-buat. Kerendahan hati yang pertama adalah kerendahan hati kita kepada Allah. Hati yang rela mendengar firman-Nya. Hati yang rela mentaati firman-Nya. Sekalipun kita tidak mengerti, kita baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab bilang sama Tuhan, Tuhan, sebagian saya tidak mengerti tapi saya mau taat. Baca terus. Halaman 5 saudara tidak mengerti. Nanti ketemunya halaman 200. Ini yang dimaksudkan Tuhan. Baca lagi halaman 200, ada yang tidak mengerti. Baca terus. Aku mau taat Tuhan. Ketemunya di halaman 500. Roh Kudus memberikan pikiran perang ke dalam hidup kita. Nah ini yang disebut mutiara Natal. Kerendahan hati membawa kita kepada kasih karunia Allah. Yang kedua, saudara sekalian, mutiara-mutiara Natal yang lain itu berupa sifat-sifat kita yang agung dan mulia. Sifat-sifat yang agung dan mulia oleh karena dibentuk oleh firman Allah dan Roh Kudus itu sangat menyenangkan Tuhan. Mengapa Yusuf dan Maria itu dipilih oleh Allah untuk melahirkan juru selamat dunia? Kesatu, ia orang yang tulus hatinya. Hati yang tulus, hati yang benar, jangan banyak neka-neko, jangan banyak kecurangan. Matius 1 ayat 18 dan 19 dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus itu bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara bisa membayangkan ya, zaman dulu 2000 tahun lebih, ada orang belum kawin, tiba-tiba bunting. Kalau zaman sekarang banyak. Tapi itu hasil perjinahan, hasil kekotoran manusia. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum hidup sebagai suami istri. 19.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Sifat yang tulus daripada Yusuf. Saudara bisa bayangkan, zaman dulu belum ada apa-apa, tiba-tiba orang bisa mengandung. Jadi Yusuf itu pikir, waduh, gua nggak jadi dan menerima dia sebagai istri. Jadi dia mau menceraikan. Tetapi dia itu bukan seperti orang yang sekarang bengkok hatinya, jahat. Tapi dia orang tulus. Meskipun dianggapnya bahwa Maria itu bersalah, entah pikirannya sudah main dengan laki-laki mana, aku nggak tahu. Tetapi dia orang yang tulus hati, tidak mau menceraikan, apalagi meributkan. Kalau orang zaman sekarang mungkin masuk di hoax atau masuk di media sosial, ceritakan masuk di televisi, tidak jadi kawin oleh karena bunting duluan. Waduh. Tapi di sini kan dia tulus hati. Ini sifat yang dihargai oleh Tuhan. Kita baca di dalam ayat berikutnya, Mazmur 15 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Ayat 2. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Waduh. Itu orang yang jujur. Tidak bercela. Itu boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga kalau kau terus masuk dalam hadirat Tuhan, kau dipilih jadi orang yang memperoleh kasih karunia di mata Allah. Jadi di sini orang yang jujur, ya, tidak bercela, benar, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Di sini ada 3 sifat yang luar biasa. Saya lihat sudah sekalian. Yaitu jujur, adil, dan benar. Waduh. Orang hidup itu nggak perlu macam-macam. Saya hidup dari muda sampai tua 82 ini. Rumusnya cuma ini aja. Kalau ngomong harus dari hati yang lurus. Jujur. Kalau menimbang segala perkara harus adil. Ya. Tidak boleh tidak adil. Ya. Juga terhadap diri kita sendiri. Tidak boleh tidak adil. Ya. Dan juga harus benar. Benar, adil. Dalam 2 Tawarikh pasal 16 terjemahan lama, di situ ada sebuah ayat yang berkata, mata Tuhan terus memandang, berkeliling muka bumi untuk mencari orang yang tulus hatinya, untuk memberikan kuat dan gagah yang dari Tuhan. Siapa yang mau kasih karunia Tuhan? Sehingga saudara dapat kuat dan gagah, bukan dari dunia ini. Yang mati-matian, banting tulang dikejar oleh manusia. Tapi ini yang dari Tuhan. Sehingga waktu saya muda saya suka menyanyi dalam terjemahan lama. Mata Tuhan terus memandang, berkeliling muka bumi, mau mencari orang yang tulus hatinya, mau memberikan kuat dan gagah dari Tuhan.
Dunia sekarang berlomba-lomba untuk jadi kuat, jadi gagah dengan kekuatan sendiri. Tetapi Allah mau mencari orang yang tulus hatinya. Dan kalau sudah dapat itu, Tuhan berikan kuat dan gagah dari Tuhan sendiri. Inilah sikap hati yang tulus. Dari sini, hati kita yang tulus. Oh, orang jujur zaman sekarang susah sekali didapat. Orang bengkok, orang korupsi, orang maling, orang pencuri, orang bohong. Di mana-mana ada. Tetapi Tuhan mau mencari orang yang tulus hatinya. Untuk diberkati Tuhan dengan kuat yang gagah dari Tuhan. Mari kita menjaga. Supaya hati kita seperti hati Yusuf. Tulus. Yang kedua disebutkan di sini. Hati yang taat. Dalam Matius 1 ayat 20. Tatkala ia mempertimbangkan maksudnya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Secara manusiawi dia itu bagus sekali. Dia mau menceraikan Maria. Dan dia tidak mau memberi malu Maria. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus memberitahu, jangan tolak dia. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu ya, adalah dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Bukan dari percabulan, persundalan. Kudus. Dari Roh Kudus, Roh Allah. Nah, ini tergantung mau taat apa enggak. Tetapi di dalam pergumulan itu sudah sekalian, diakhirinya dengan ketaatan. Sekalipun pada waktu itu sudah bisa bayangkan. Orang zaman kuno itu di kampung lagi. Mana mungkin kita bilang, oh dia mengandung karena Roh Kudus. Gak ada orang percaya itu. Itu sangat memalukan. Namun demikian, Roh Kudus beritahukan, malaikat beritahukan, terima dia. Kalau dia mengandung, itu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dan Yusuf menerima Maria sebagai istrinya. Karena dia taat. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Hati taat. Yang ketiga, Matius 1 ayat 24 kita lihat, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dulu manusia hidup bukan dalam Injil, bukan dalam anugerah. Dulu manusia hidup dalam agama Taurat. Siapa yang bersalah harus dihukum. Upah dosa maut. Bahkan dulu kalau berzina itu dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi di sini hati Yusuf itu meskipun tidak bisa memecahkan dengan akalnya, tapi dia hati yang penuh pengampunan. Di dunia ini susah sekali orang memberi pengampunan. Saya melihat penyiksaan-penyiksaan. Ada orang dulu, ada aliran Ahmadiyah. Itu orang-orang yang ikut Ahmadiyah itu dirajam sampai mati, digebukin. Padahal itu orang-orang beragama. Sampai orang itu ditimpukin, sudah mati juga masih digebukin terus. Jarang orang bisa mengampuni. Semua menuntut balas.
Tapi Yusuf ini sudah kan punya roh pengampunan yang besar. Sekalipun dia tidak mengerti mengapa Maria jadi begini. Tapi hatinya meskipun tidak mengerti waktu itu apa ini maksud malaikat. Tapi dia orang yang suka mau mengampuni. Di dunia sekarang penuh dengan roh dendam. Siapa di sini penuh roh kebencian? Roh dendam. Itu orang sial. Orang dendam itu hatinya panas. Dan orang yang hatinya panas itu tidak bisa panjang umur. Lekas mati. Dan yang paling sial kalau kita dendam sama orang tua. Itu sialnya celaka 12 itu. Orang tua kita itu bukan orang pintar. Anda bisa jauh lebih pintar bersekolah. Orang tua Anda barangkali dari orang kurang terpelajar dari kampung yang kecil. Banyaklah kesalahan, kekurangannya. Tapi jangan lupa Allah mengizinkan Anda dilahirkan oleh ayah, ibu, anak, dan Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya dipanjangkan Tuhan hari umur hidupmu dan baik keadaanmu kemanapun kau pergi. Siapa yang tidak menghormati orang tuanya, itu barisan orang-orang sial. Apalagi tidak mengampuni orang tua kita. Tapi orang yang suka mengampuni, udah gede hampura, gede maaf. Itu hatinya seperti hati Allah. Jangan lupa suka mengampuni seperti Yusuf. Ya. Coba bayangkan siapa yang mau percaya pada waktu itu. Ya. Maria bunting karena Roh Kudus. Orang pada waktu itu tidak tahu tentang Roh Kudus. Hukum Taurat, ini hukum Taurat ke sini ya. Ini hukum kasih anugerah Injil, itu perjanjian baru. Nah ini peristiwa meninggalkan hukum Taurat, masuk ke dalam perjanjian baru. Meninggalkan salah dihukum, masuk ke dalam salah diampuni. Dan Yusuf adalah orang pertama yang mau mengampuni. Ini sifat mulia yang berasal dari kerendahan hati. Dan lalu membuahkan sifat-sifat mulia lainnya. Itu sebabnya terdapat tadi sifat lainnya yaitu hati yang tulus, hati yang taat, hati yang penuh pengampunan. Kalau saudara menjadi orang yang begitu, saya percaya Tuhan akan memilih saudara menjadi orang-orang khusus yang akan mendapat kasih karunia Tuhan. Saya ini orang keras. Saya mengakhiri kekerasan saya waktu kira-kira kelas 1 atau kelas 2 SMA. Saya masih ingat saya indekos di Kota Malang. Dan saya masuk gereja. Tapi asalnya saya orang keras. Saya dibully sama teman satu kos. Saya marah. Saya mau bertinju sama dia. Padahal saya sudah masuk gereja. Dengan air mata berlinang-linang, saya tinju jendela. Jendela itu dari kayu. Dor! Tangan saya berdarah. Ya. Itu tinju saya terakhir. Setelah itu saya bertobat. Kalau saya nggak bisa, saya nyanyi. Mohon pimpinan Tuhan. Ya, nyanyi. Pimpinlah aku Roh Kudus. Pimpinlah aku Roh Kudus.
Sampai sekarang 81 jalan 82 tahun. Cuma itu nyanyian saya. Supaya Tuhan menolong. Tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Tapi dengan pertolongan Tuhan. Jadi sifat mulia yang berinduk kepada kerendahan hati itu membuahkan sifat-sifat agung mulia yang lainnya. Seperti hati yang tulus, hati yang taat, hati yang penuh pengampunan. Itu bersumber dari kerendahan hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sehingga kita memiliki sifat agung mulia dan juga kita memiliki ketaatan, rendah hati dan ketaatan luar biasa menuntun hidup kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan sehingga kita boleh melihat mutiara Natal yang menyebabkan Allah berkenan memilih Yusuf dan Maria melahirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Inilah ya mutiara Natal terbesar, yaitu Yesus dilahirkan. Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau saudara penuh hati yang penuh kebencian, dendam, marah, jengkel, hari ini kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara akan tunduk menangis di hadapan Tuhan, maka hari ini ya telah lahir juru selamat ke dalam hatimu, dan kau menjadi manusia baru yang penuh dengan kerendahan hati yang membawa engkau kepada sifat-sifat tulus, sifat taat, sifat pengampunan, sehingga Allah berkenan melahirkan Yesus dalam hidupmu. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa mati. Dalam Pengkhotbah pasal 12, debu kembali menjadi tanah. Tetapi roh kembali kepada Allah yang empunya. Bukan roh setan, roh gentayangan, roh yang terhukum dalam neraka. No! Roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Inilah mutiara Natal yang besar. Allah mengaruniakan kepada kita Yesus selaku juru selamat kehidupan kita. Kita sekarang dunia bersorak. Sudah bisa mikir ya, seluruh dunia sekarang menyanyi Natal. Bahkan orang yang tidak beriman turut menyanyi. Di Jakarta saya lihat orang Betawi agamanya Islam. Tapi mereka bikin tanjidor, nyanyi. Ya. Nyanyian-nyanyian Natal, jalan di jalan. Menyanyikan. Kemudian selamat hari Natal. Masih ada orang-orang yang bisa begitu. Yaitu orang yang rendah hati. Dan orang yang mau menghargai orang lain. Nah, tapi bukan hanya itu saja. Mutiara tadi saya sudah sebutkan. Mutiara kerendahan hati ya sudah menjadi pangkal dari semua anugerah Tuhan. Kedua, mutiara sifat-sifat agung yang mulia
sehingga kita bisa menerima mutiara-mutiara ilahi Yesus menjadi juru selamat dunia. Orang sombong tidak akan dapat keselamatan. Orang yang tidak merendahkan diri di hadapan Allah tidak akan diselamatkan. Allah melawan orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Tapi ada mutiara lain, yaitu mutiara kebahagiaan hidup, keluarga, dan rumah tangga. Saudara pernah mikir nggak, Taman Eden itu merupakan surga di atas muka bumi. Di sana ditempatkan Adam dan Hawa. Tapi karena dosa, maka dalam Kejadian pasal 3 terakhir, manusia itu diusir keluar dari Taman Eden. Tidak layak, hidupnya kotor, bunuh-membunuh. Dan sesudah keluar dari Taman Eden, maka pembunuhan yang pertama terjadi. Di mana Kain membunuh Habel. Dan sampai hari ini pembunuhan tidak berhenti, saudara sekalian. Kalau saya baca televisi, bukan saja manusia, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Ada banyak istri membunuh suami pakai orang bayaran. Ada istri yang main gila sama suami-suami yang sama laki-laki lain. Ada orang tua membunuh anaknya. Ada anak membunuh orang tuanya. Wah, udahlah. Ada anak membunuh ibunya karena tidak masak sarapan pagi. Ampun Gusti. Pembunuhan tidak pernah berhenti di seluruh muka bumi secara luar biasa. Rumah tangga kacau, rumah tangga perang, sudah sekarang tidak ada damai. Tidak ada Taman Eden dalam kehidupan rumah tangga keluarga. Kalau saudara mulai berjatuh cinta, siapa di sini yang mulai jatuh cinta? Ngacung, nggak usah takut. Yang mulai melihat seorang gadis dalam hatinya, kertek gitu ya. Lalu kemudian, saya pikir ada loh. Tadi saya lihat duduk di belakang, ada tuh. Ada orang baru masuk gereja ini. Di depannya ada seorang, wanita. Saya bilang syukurlah kalau dia jatuh hati. Ya. Tapi orang sekarang jatuh hati sedikit pun. Kalau sudah tersinggung, cinta berubah menjadi benci. Berapa banyak orang yang bunuh kekasihnya, sudah kalian. Tapi kita di dalam Kristus, maka sudah sekalian, mutiara yang berikutnya adalah mutiara kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga itu bukan karena suami baik. Bukan karena istri baik. Jangan mimpi. Enggak ada suami yang baik itu, enggak ada. Istri yang baik itu enggak ada. Semua juga punya kekurangan. Tetapi saudara sekalian, di dalam Kristus dijanjikan rumah tangga kita itu seperti Yusuf dan Maria, penuh dengan masalah. Tapi rumah tangga itu menjadi indah bagaikan Taman Eden sehingga melahirkan Yesus Juru Selamat dunia. Terpilih menjadi rumah tangga teladan. Rumah tangga teladan. Nah, di sini kita bisa melihat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31, di sana dikatakan, ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ada seorang gadis desa. Malaikat datang kepadanya, kamu akan mengandung. Anakmu nanti namanya Yesus ya.
Itu berkat apa laknat kalau secara pikiran manusia? Ini malaikat main-main sama saya, mau bikin celaka. Gua belum kawin, bagaimana mungkin bisa beranak? Itu sebabnya dalam ayat berikutnya dia menyangkal, marah. Kata Maria kepada mereka itu, bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kamu mau kasih berkat atau mau kasih laknat ini? Bagaimana mungkin? Aku belum kawin, belum punya suami, bisa mengandung. Satu protes yang keras, saudara sekalian. Tapi ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jangan berpikir secara manusia, tapi dengar Roh Kudus. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Bukan berpikir secara manusiawi, hasil hubungan laki-laki dan perempuan. Bukan. Ini anak kudus, suci, bukan hasil perzinahan. Sebab disebut anak Allah. Allah yang menjadi bapaknya. Kekudusan adalah ciri-cirinya. Lalu apa Maria berkata dalam ayat berikutnya? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tunduk, hormat, rela, bersedia. Ini yang dibuat oleh Yusuf. Ini yang dibuat oleh Maria. Penyerahan sepenuh. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Dan itu sebabnya rumah tangga ini dipakai menjadi seperti Taman Eden. Rumah tangga yang dipilih untuk menjadi teladan, untuk melahirkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saya cuma bilang, kalau kita hidup dalam Yesus, dalam kerendahan hati, dalam roh ketaatan, maka sesungguhnya Tuhan berjanji, anak cucumu perkasa di bumi. Angkatan orang benar ini diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan kekal selama-lamanya. Mimpikan cuma itu Mazmur 112. Ingat ya, di rumah Mazmur 100 selusin baca pulang. Berbahagialah orang yang takut akan Allah dan amat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya diberkati Tuhan, perkasa di bumi. Angkatan orang benar ini diberkati Tuhan, perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan ya ada mengikuti dia selama-lamanya. Dalam gelap terbit terang. Ya. Dan orang benar ini akan tetap sampai selama-lamanya. Saya tuh menikah itu sederhana. Nggak pakai banyak pilih-pilih. Si yang calon istri saya itu anggota paduan suara sebelah situ duduknya. Saya pemain musik sebelah sini. Ini masih ingusan SMP. Roh Kudus itu bilang itu. Maaf ya. Dalam hati saya, gadis ingusan. Enggak ada keretak hati, enggak. Tapi saya dalam gereja itu lama. Terus besar.
Tuhan sudah bilang, itu. Saya itu cuma tunduk dan taat. Ya, kalau memang kehendak Tuhan ya sudah, aku mau. Jadi saya itu enggak kayak orang zaman sekarang pacaran dulu, ahli pilih tebu dapat bukunya. Saya emang enggak. Tuhan memilih buat saya. Kenal beberapa bulan, tukar cincin. SMA kelas 2 lagi sekolah. Dilamar ke saya tukar cincin. Kenapa? Sebab saya tidak memilih-milih. Bukan orang pinter ini bisa minter. Siapa yang sekarang merasa dirinya lebih pinter dari Allah. Memilih jodoh dengan baik. Ingat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Doa. Kalau itu kehendak Tuhan, gak usah pilih-pilih. Serahkan kepada Tuhan. Betul, setelah saya menikah itu saudara sekalian, dia baru ujian selesai, belum tahu lulus SMA. Belum tahu. Zaman dulu kan sudah ujian tuh, ijazah tuh keluar 6-7 bulan kemudian. Jadi kita nggak tahu, belum tamat SMA, belum terima ijazah, perutnya sudah mengandung. Rubin ada di sana. Bagaimana suami istri? Aduh, jujur aja. Itu suami istri seringkali ada bisikan setan. Lu salah pilih. Barangkali itu bukan tulang rusukmu. Itu setan begitu. Salahnya apa? Sebab kita pikir milih istri itu mesti yang cocok. Hei, kau lebih pintar dari Allah kah? Istrimu itu anak orang berdosa. Suamimu anak orang berdosa. Bapak ibunya dosa, sebelah sini juga dosa. Emangnya anaknya malaikat? Belajar menerima sesuatu sebagaimana adanya. Nggak ada pernikahan yang cocok. Saya berbahagia bukan karena istri saya baik. Dia berbahagia bukan karena suaminya baik. Tapi saya pakai rumus ini. Saya mesti berada rendah hati di hadapan Tuhan dan manusia. Karena ini sumber mutiara kehidupan. Saya belajar memiliki sifat hati yang tulus, yaitu hati yang jujur, adil, dan benar. Saya berdoa dan berusaha untuk memiliki hati yang taat. Sekalipun pergumulan, saya akan taat dengan petunjuk firman Allah. Taat dengan petunjuk Roh Kudus. Tapi banyak kesalahan, enggak apa-apa Tuhan. Saya diberi hati yang penuh pengampunan. Dengan itulah saya boleh menikah dengan tenang. Kesalahan banyak. Enggak ada yang cocok. Cocok gak cocok itu bukan pikiran Kristen. Itu pikiran dari orang beragama. Orang Kristen tidak berpikir cocok atau tidak cocok. Kalau Allah sudah menjodohkan engkau, terimalah itu istrimu. Berdoa, Roh Kudus akan memperbaikinya. Tuhan anak muda di atas. Jangan mimpi seperti itu RCTI ya. Waduh, hebat. Cinta. Itu mimpi. Siapa yang berpikir pacaran seperti ada dalam RCTI. Itu 2-3 tahun bercerai. Terus saja bercerai. Ganti lagi, ganti lagi.
Sekalipun kau nonton film Andin yang penuh lemah lembut, itu nggak ada itu. Tapi kau harus berdoa. Kalau Tuhan sudah kasih jodoh begitu, terimalah dia apa adanya. God give me the serenity to accept the thing that I cannot change. Berikan aku kelapangan hati untuk menerima segala sesuatu yang aku tidak bisa ubah. Aku tidak bisa mengubah. Aku tidak bisa buang dia. Aku sudah kawin dari dia, bersama dia. Indung budak, mual bisa digentos. Halo? Ingat itu ya. Berapa tahun lagi saya hidup berkhotbah begini. Indung budak, mual bisa digentos. Firman Allah tidak bisa dilanggar. Karena itu saya selalu berkhotbah. Enggak ada pernikahan yang cocok. Ingat itu ya. Yang benar adalah kalau Tuhan sudah jodohkan kita enggak cocok. Jangan berpikir kayak orang dunia. Ini bukan tulang rusuk saya ini. Kok rasanya nusuk-nusuk ini, jojos ini. Terima aja. Doa. Lama-lama tulang itu menyesuaikan diri kok. Enak juga. Saya sama istri saya sangat berbeda. Saya seorang perfeksionis. Ingin segala sesuatu sempurna. Istri saya seorang yang santai. Mengalir saja. Kenapa begitu? Saya serius, dia santai. Aduh, saya pikir ini jelek sekali. Tapi Tuhan itu menjodohkan kita. Baru hari tua ini saya berpikir, seandainya dua-duanya serius, bagaimana bisa jadi suami istri? Kalau sepatu itu nggak ada yang sama. Yang kanan ya kiri kan. Jalannya juga agak boleh bareng, gantian. Betul? Kalau bareng itu namanya meloncat, kayak kodok. Gantian. Di hari tua saya menyadari seandainya istri saya itu seorang yang perfeksionis juga, rumah tangga saya tidak akan lama. Tapi dia sabar, dia santai. Jadi hal itu menjadikan kebaikan. Ya, sepatu tidak berjalan bersama-sama. Sepatu tidak sama. Sepatu harus bergantian. Begitu saudara dalam hidup. Jadi kalau kita menerima, ya pertama-tama yaitu mutiara kerendahan hati. Lalu kita menerima mutiara-mutiara yang lain, yaitu sifat-sifat agung, tulus, taat, penuh pengampunan. Maka kita menerima mutiara ilahi, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Maka dia akan memberikan kepada kita mutiara kehidupan, yaitu Taman Eden dalam kehidupan keluarga kita. Sebelum kita masuk surga, sungguh-sungguh kita diuji untuk masuk Taman Eden, surga di atas muka bumi. Ya, di mana bukan suami yang terutama, bukan istri yang terutama, tapi Tuhan Yesus yang utama. Kalau kita siang malam berhubungan dengan Dia, yang tidak cocok jadi cocok oleh kuasa Tuhan, dan rumah tangga kita terpilih menjadi rumah tangga teladan untuk menjadi surga di atas muka bumi.
Tuhan memberkati. Amin.